Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melanjutkan untuk pembuatan penyelesaian website portofolio kita. Di video sebelumnya kita telah membuat untuk styling website-nya atau bisa dibilang bagian tampilannya gitu ya, UI UX-nya. Kita telah menyelesaikan itu bagian course-nya ini. Nah, untuk di video kali ini kita akan melanjutkan pembuatan penyelesaian website yang ini, yaitu penyesuaian untuk penggunaan di berbagai device alias responsif. Jadi kita akan buat website ini agar bisa dipakai di berbagai device. Nah, contohnya kalau bisa dipakai di berbagai device atau responsif itu contohnya seperti ini. Kalau contoh ini kita kecilin atau contohnya misalkan HP, dia akan untuk bagian tampilannya ini dia akan menyesuaikan ya. Dari untuk font-fontnya, tulisan-tulisannya ini dia akan menyesuaikan ukurannya, ya kan? Terus ke bawah seperti ini dia akan jadi tertata ke bawah. Yang sebelumnya dia masih bisa seperti ini ya. Ini adalah web kalau belum di yang kita styling untuk responsnya itu dia akan seperti ini. Tulisan untuk ininya bagian menunya tertutup ya, potong, dan juga untuk tulisan tengahnya pun masih belum tertata dengan rapi, tidak seperti yang ini. Ya, ukuran tulisannya pun juga dia mengecil. Nah, untuk bagian bawahnya sini pun juga sama ya teman-teman. Dia akan tidak tertata, dan bagian bawahnya juga ini yang premium course. Kalau untuk kita setting untuk responsifnya itu dia akan tertata seperti ini. Dia akan secara otomatis menyesuaikan apa yang kita buat ya. Jadi tertata ke bawah, dan juga untuk bagian tentang saya ini kalau belum responsif dia hasilnya seperti ini ya, potong. Kalau sudah responsif ya seperti ini, tertata ya, lurus jadi ke tengah ya, fotonya dia pindah ke atas. Dan juga untuk bagian aplikasi pun juga sama seperti yang di premium course. Nah, dia akan tertata ke bawah seperti ini. Kalau belum responsif dia seperti ini ya, masih ada kepotongnya. Nah, untuk saat ini di video kali ini kita akan buat agar websitenya ini jadi responsif. Jadi kita bisa langsung aja untuk mulai penyesuaiannya. Kita akan mulai jadi akan settingnya itu di bagian style untuk CSS-nya. Pertama kita akan khususkan untuk komennya dulu agar lebih rapi tampilannya. Ini adalah contoh-contoh ukuran ya. Jadi kalau misalkan ukuran website kita dibuka oleh orang itu adalah 1024 dan kita settingnya itu kita telah setting untuk responsifnya itu untuk bagian untuk ukuran 1024, maka di tampilan web orangnya itu dia akan sesuai. Nah, tapi kalau ada seorang yang buka website kita itu di ukuran 1000, contohnya itu 1025, dia ada sedikit eh, ada sedikit kelebihan di bagian web kitanya. Jadi, nah, pertama kita akan buat dulu untuk bagian media media screen ya.
akan atur untuk bagian width itu jadi 90%. Lalu kita akan atur untuk media screen yang ukuran max width yang 900 px. Kita akan atur untuk bagian yang statistiknya. Kita akan buat untuk prosesnya itu di ketika screennya itu ukurannya 900 px, kita akan atur font itu menjadi ukurannya 2,5 rem. Lalu untuk margin paddingnya kita buat saja dari 0 px masing-masing. Lalu kita akan atur untuk bagian statistik yang bagian i. Bagian i-nya kita akan buat font size-nya itu di 2,5 rem juga. Lalu untuk bagian yang small-nya, jadi font size-nya itu di 1 rem. Lalu kita akan styling bagian grid-nya. Kita akan atur untuk grid template kolomnya itu di ukuran masing-masing 45%, agar dia susunnya itu jadi masing-masing dua susunan saja ya. Nah, yang sebelumnya itu kan dia masih di 3 susun, kita akan buat jadi dua susun, ke bawah. Lalu selanjutnya kita akan styling ke bagian item image-nya. Karena itu untuk bagian width-nya di 8%. Nah, selanjutnya kita akan buat juga
atur untuk media screen yang ukuran 768 px nih. Header jumbotronnya yang bagian tulisan H4 nya ya. Kita akan styling untuk fontnya itu, ukuran fontnya kita akan buat jadi 1,5 rem. Begitupun juga untuk yang A5 nya. A5 nya kita buat jadi 2 rem, dan line height nya kita akan buat 2,2 rem. Lalu untuk masih di video jumbotronnya, nah kita akan untuk bagian pack nya, untuk font size nya kita buat jadi 0,8 rem. Lalu kita akan styling bagian buttonnya. Buttonnya kita untuk paddingnya jadi di 5 px. Kita juga akan styling ke bagian yang button cellnya. Untuk font size nya kita buat jadi 1,2 rem, dan paddingnya kita akan buat jadi di 10 px. Lalu untuk bagian statistik div p nya kita akan atur lagi. Selanjutnya kita akan atur untuk media screen yang ukuran 600 px nya.
kanan styling untuk bagian bednya. Sekarang kita akan styling untuk bagian yang di tentang sayanya. Bagian fotonya kita akan atur jadi, kita buat jadi 50%. Nah, untuk bagian deskripsinya,
dan juga untuk bagian yang sosialnya, membuat jadi marginnya itu jadi auto. Nah, sudah kita akan coba lihat untuk websitenya. Dia akan jadi seperti ini. Nah, ini untuk yang tampilan normalnya di laptop, device laptop, sama seperti yang dicontoh ya. Nah, kalau kita kecilkan, contohnya ini ketika misalkan di device HP gitu ya, dia akan ikut menyesuaikan untuk bagian tulisannya, bagian menunya, dan juga logonya juga dia menyesuaikan, tidak mepet ke pinggir. Terus bagian yang tulisan sininya, dia juga tertata ke bawah. Bagian premium course juga dia rapih ya ke bawah gini, udah ke kanan. Lalu bagian tenang saya juga, bagian tulisannya dia ke bawah, dan fotonya dia berpindah ke atas. Itu pun juga icon-icon ini dia jadi tata ke tengah. Dan juga untuk free course-nya juga sama seperti yang premium course, dia jadi rata tengah dan ke bawah ya urutannya. Mungkin segitu saja untuk pembahasan di video kali ini. Tambahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.